Halo, bertemu lagi pada pertemuan ketiga dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. Pada pertemuan ini, kita akan membahas terkait dengan akun, serta sampai akhirnya tersusunlah laporan keuangan. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yang pertama, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi suatu akun dan bentuk akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap pembuatan jurnal dengan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Yang kelima, menjelaskan dan memberikan ilustrasi penjurnalan dan pemindah bukuan transaksi ke dalam akun. Yang keenam, menyiapkan raca saldo yang belum disesuaikan dan menyusun laporan keuangan. Tujuan pembelajaran keempat hingga yang keenam ini merupakan pemahaman lebih dalam terkait dengan siklus akuntansi. Untuk menjawab tujuan pembelajaran yang pertama, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih itu akun. Akun adalah setiap item laporan keuangan. Lalu, akun itu dimasukkan di dalam buku besar, yaitu merupakan sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis. Nah, daftar dari akun-akun dalam sebuah buku besar itu disebut daftar akun atau chart of account. Nah, mengapa sih akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan? Karena persamaan akuntansi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu tidak efisien atau tidak praktis untuk perusahaan yang harus mencatat dan merangkum ribuan atau jutaan transaksi setiap hari. Oleh karena itu, sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap elemen persamaan akuntansi di catatan, nah yang disebut dengan akun. Pembahasan yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kita membahas tentang klasifikasi utama dari akun. Akun-akun apa aja sih yang terdapat dalam laporan keuangan. Nah, pembahasan yang pertama kita membahas akun laporan posisi keuangan. Ada 3 kelompok akun. Yang pertama, akun aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya yaitu akun kas, akun perlengkapan, akun bangunan, akun wirausaha. Lalu yang kedua yaitu kewajiban atau liabilitas merupakan utang kepada pihak luar atau kreditor. Contoh dari akun kewajiban yaitu utang usaha, utang wesel bayar, utang gaji. Lalu yang ketiga ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik merupakan hak pemilik atas aset perusahaan. Contohnya modal, lalu penarikan atau prive. Lalu kita membahas akun apa yang terdapat dalam laporan laba rugi. Nah, ada akun pendapatan, yaitu kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Contoh dari akun pendapatan yaitu pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Lalu, yang kedua yaitu beban. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk mendapatkan atau menghasilkan pendapatan. Contoh dari beban yaitu akun beban sewa, akun beban gaji, akun beban utilitas. Nah, contoh-contoh dari akun tersebut ini merupakan contoh akun yang biasanya ada di dalam soal yang akan kita pelajari. Nah, kumpulan-kumpulan dari akun tersebut itu dinamakan dengan buku besar. Lalu kita membahas bentuk-bentuk dari buku besar. Nah, yang pertama itu perkiraan bentuk T.
atau T-account, di mana jarang digunakan dalam kegiatan usaha, tetapi sering digunakan dalam kegiatan belajar, karena memudahkan mendemonstrasikan pencatatan perkiraan. Nah, berikut ya bentuk dari T-account. Ini contoh yang diambil menggunakan akun piutang usaha. Jadi di sisi kirinya yaitu sisi debit dan sisi kanannya itu sisi kredit. Selanjutnya, yang kedua itu perkiraan 4 kolom. Kita juga menggunakan contoh untuk akun piutang usaha, di mana dalam perkiraan 4 kolom tersebut terdapat 4 kolom debit kreditnya. Dapat dilihat dari sisi kanan kita ya, itu ada 4 kolom. Yang ketiga, perkiraan 3 kolom. Nah, kita di sini juga menggunakan contoh akun dari piutang usaha. Tabel berikut kita lihat bahwa debit kreditnya itu terdiri atas 3 kolom ya. Makanya dinamakan perkiraan 3 kolom. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Bentuk huruf T tadi yang telah kita pelajari pada bentuk pertama tadi ya. Dalam pembelajaran satu semester ini, dalam membuat buku besar, digunakan buku besar bentuk T ya. Nah, akun T itu memiliki judul. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalnya dia merupakan akun kas, dia ada judulnya kas. Kayak gitu. Sisi kiri dari akun itu disebut dengan sisi debit, di mana sisi debit tersebut itu mencatat kenaikan aset. Sebaliknya, sisi kanan dari akun disebut sisi kredit. Nah, sisi kredit ini itu mencatat penurunan aset. Berikut merupakan contoh dari akun T berupa akun kas yang sudah ada angka saldonya. Jadi, angka saldo ini itu didapatkan dari jurnal umum. Nah, jurnal umum nantinya akan dibahas di tujuan pembelajaran yang keempat. Sekarang kita masih membahas terkait dengan akun ya. Nah, bagaimana sih cara menyeimbangkan akun T tersebut antara sisi kredit dan sisi debitnya? Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, jumlahkan dulu sisi debitnya. Nah, ini angka 3.750 ditambah 4.300 ditambah 2.900, hasil penjumlahan dari ketiga item tersebut 10.950. Lalu yang kedua, jumlahkan sisi kreditnya. 850 tambah 1.400 tambah 700 tambah 2.900 sama dengan 5.850. Langkah terakhir, kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Nah, total kredit yaitu 5.850 dikurang total debit 10.950, jadi saldonya 5.100. Tujuan pembelajaran yang ketiga menjelaskan aturan debit dan kredit serta saldo normal akun. Jumlah kenaikan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar daripada jumlah penurunan yang dicatat dalam akun tersebut. Dengan demikian, saldo normal suatu akun bisa didebit atau kredit bergantung apakah kenaikan akun tersebut dicatat sebagai debit atau kredit. Sebagai contoh, karena kenaikan akun aset dicatat sebagai debit, akun aset normalnya memiliki saldo debit. Begitu sebaliknya, kenaikan akun liabilitas dan ekuitas dicatat sebagai kredit. Akun liabilitas dan ekuitas memiliki saldo normal kredit. Lalu, akun ekuitas pemilik dapat dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, akun privé, di mana privé mengalami kenaikan dicatat sebagai debit, sehingga akun privé saldo normalnya debit.
Lalu yang kedua, di akun ekuitas pemilik dipengaruhi oleh akun pendapatan, di mana kenaikan akun pendapatan dicatat sebagai kredit, sehingga akun pendapatan saldo normalnya kredit. Lalu yang ketiga, akun beban, di mana kenaikan akun beban dicatat sebagai debit, sehingga akun beban saldo normalnya di debit. Aturan debit dan kredit, serta saldo normal berbagai jenis akun dirangkum di slide ini, di mana sisi akun untuk mencatat kenaikan dan saldo normal ditunjukkan dengan warna kuning. Ketika suatu akun yang normalnya mempunyai saldo debit ternyata bersaldo kredit atau sebaliknya, berarti terjadi kesalahan atau terjadi situasi yang tidak biasa. Untuk menjelaskan tujuan pembelajaran keempat, kelima, keenam, dalam pembuatan jurnal, posting ke akun atau buku besar, membuat neraca saldo, serta menyusun laporan keuangan, terlebih dahulu kita harus mengetahui siklus akuntansi, serta menjawab kasus soal yang akan membantu memahami tujuan pembelajaran ke-4 sampai 6. Siklus akuntansi merupakan sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan validitasnya. Tahapan di dalam siklus akuntansi dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dianalisis aktivitas perusahaan, apakah aktivitas tersebut termasuk transaksi atau bukan. Aktivitas perusahaan yang termasuk dalam transaksi di mana aktivitas tersebut dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Lalu, setelah dilakukan analisis, apakah termasuk transaksi? Nah, transaksi tersebut dilakukan pencatatan di dalam jurnal. Setelah dilakukan pencatatan dalam jurnal, lalu dilakukan pemindahan ke buku besar. Selanjutnya, pembuatan neraca saldo, lalu pencatatan dan pemindahan jurnal penyelesaian, lalu pembuatan neraca saldo setelah penyelesaian, selanjutnya pembuatan laporan keuangan, dilanjutkan dengan pencatatan dan pemindahan jurnal penutup, selanjutnya pembuatan neraca saldo setelah penutupan, lalu dilakukan jurnal kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita membahas terkait dengan transaksi, lalu jurnal, posting ke buku besar, lalu dilakukan penyusunan neraca saldo, sehingga dapat dilakukan penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk pembahasan jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, itu akan dibahas setelah pertemuan 3 ini, yaitu pertemuan selanjutnya. Kita ulang lagi ya pembahasan terkait dengan transaksi. Nah, apa sih transaksi bisnis itu? Yaitu aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Contoh, membayar tagihan bulanan. Nah, siklus akuntansi yang kedua yaitu dilakukan pencatatan dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum atau jurnal transaksi adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan di dalam buku harian. Berikut merupakan pedoman menjurnal. Nah, pedoman menjurnal ini penjelasannya sama dengan tujuan pembelajaran yang ketiga, di mana membahas terkait dengan aturan debit dan kredit serta saldo normal akun. Nah, transaksi tersebut dicatat di dalam buku jurnal, yaitu media yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara ringkas, permanen, dan lengkap, serta disusun secara kronologis untuk referensi di masa mendatang. Begini ya, format buku jurnal. Jadi di buku jurnal itu ada tanggal, keterangan,
lalu referensi, ada jumlah, debit maupun kredit. Selanjutnya masuk ke tahap yang ketiga, yaitu memposting ke buku besar atau general ledger. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun atau perkiraan yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Nah, buku besar ini itu udah dibahas ya pada slide-slide sebelumnya, di mana dibahas secara rinci apa itu kumpulan dari akun-akun atau yang disebut dengan buku besar. Selanjutnya masuk ke langkah yang keempat, yaitu membuat neraca saldo atau disebut neraca percobaan atau bahasa Inggrisnya trial balance. Adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Lalu, pada pertemuan yang kedua kita juga telah membahas laporan keuangan di mana terdiri atas laporan laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Contoh nama akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama di akun aset, itu akun aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, dan aset yang lain. Aset lancar, nama akun yang ada yaitu akun kas, piutang usaha, perlengkapan usaha. Lalu, pada aset tidak lancar terdapat nama akun investasi jangka panjang, lalu aset tetap berwujud yang terdiri dari akun peralatan kantor, akun kendaraan, akun bangunan, lalu akun tanah. Selanjutnya, dalam aset tidak lancar terdapat aset tidak berwujud. Lalu yang terakhir, di dalam aset ada kategori aset lain-lain. Selanjutnya masuk ke liabilitas. Liabilitas terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek di mana terdapat akun utang usaha, utang gaji, utang dividen, utang bank jangka pendek. Lalu dalam utang jangka panjang terdapat nama akun yaitu utang bank jangka panjang, lalu obligasi. Lalu kita masuk ke ekuitas, di mana dalam ekuitas terdapat nama akun modal saham, laba ditahan, lalu tambahan modal disetor. Selanjutnya, kita akan menjawab kasus soal yang akan membantu memahami siklus akuntansi di mana akan mencapai tujuan pembelajaran ke-4 sampai 6. Transaksi selama bulan September 2011 terjadi pada perusahaan Ananda sebagai berikut. Tanggal 1, diinvestasikan oleh Ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta. Tanggal 5, dibeli gedung seharga 2 juta secara tunai. Tanggal 10, diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta, baru diterima tunai sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Lalu tanggal 15, transaksi yang terjadi, dibayar beban iklan sebesar 200.000 tunai. Tanggal 20, dibayar beban gaji sebesar 500.000 tunai. Tanggal 30 diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Lalu tanggal 30 juga diperoleh pinjaman senilai 5 juta. Berdasarkan data transaksi tersebut, yang pertama, buatlah jurnal pada transaksi tersebut. Yang kedua, catatlah transaksi tersebut dalam buku besar PT Ananda. Yang ketiga, hitunglah saldo setiap akun yang ada, kemudian susunlah daftar atau neraca saldo per 30 September 2011. Yang keempat, buatlah laporan keuangan per 30 September 2011. Di sini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah jurnal pada transaksi tersebut. Nah, jurnal transaksi yang terjadi pada tanggal 1 September 2011, yaitu diinvestasikan oleh Ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta. Sehingga transaksi ini meningkatkan akun sebuah aset dan meningkatkan akun ekuitas pemilik. Transaksi ini dicatat dalam jurnal sebagai kenaikan di debit pada akun kas
dan kenaikan di kredit pada akun modal sebesar 10 juta. Tanggal 5 September 2011, terjadi transaksi dibeli gedung seharga 2 juta secara tunai. Transaksi ini meningkatkan satu akun aset dan menurunkan akun aset lainnya. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan 2 juta atau di debit pada akun gedung dan penurunan 2 juta pada sisi kredit pada akun kas. Tanggal 10 September 2011 terjadi transaksi diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta, baru diterima tunai sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Transaksi ini meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun pendapatan. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan 10 juta di debit pada akun kas. Karena transaksinya merupakan transaksi tunai. Lalu, karena ada sisanya yang dibayarkan di bulan depan, maka timbullah piutang. Sehingga dicatat di jurnal sebagai kenaikan 5 juta di sisi debit pada akun piutang usaha. Serta terjadi pula kenaikan sebesar 15 juta di sisi kredit pada akun pendapatan jasa. Pada tanggal 15 September 2011 terjadi transaksi dibayar beban iklan sebesar 200.000 tunai. Transaksi ini meningkatkan akun beban dan mengurangi akun aset. Transaksi ini meningkatkan debit, yaitu akun beban iklan, sebesar 200.000, serta menurunkan di sisi kredit akun kas sebesar 200.000 karena terjadi pembayaran secara tunai terhadap beban iklan. Begitu juga pada tanggal 20 September 2011 di mana terjadi transaksi dibayar beban gaji sebesar 500.000 secara tunai. Nah, transaksi tersebut sama caranya dengan transaksi 5 September 2011 penjurnalannya, tetapi yang dibedakan di sini nama akun bebannya, yaitu beban gaji, karena beban yang dibayarkan yaitu beban gaji. Tanggal 30 September 2011, terjadi transaksi diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Transaksi ini menurunkan akun aset dan ekuitas pemilik. Transaksi ini dicatat dalam jurnal sebagai peningkatan di debit pada akun privé, lalu penurunan di sisi kredit pada akun kas masing-masing sebesar 1 juta. Yang terakhir, tanggal 30 September 2011 terjadi transaksi diperoleh pinjaman senilai 5 juta rupiah. Nah, transaksi ini meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun liabilitas. Transaksi ini dicatat di jurnal dengan kenaikan 5 juta rupiah di sisi debit pada akun kas karena menerima uang pinjaman, serta kenaikan sebesar 5 juta pada sisi kredit pada akun utang usaha. Selanjutnya membahas terkait dengan jawaban pertanyaan yang kedua, yaitu catatlah transaksi tersebut dalam buku besar PT Ananda. Seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, suatu transaksi pertama kali dicatat dalam sebuah jurnal. Secara periodik, ayat jurnal dimasukkan ke akun yang sesuai di buku besar. Proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun disebut pemindah bukuan atau posting. Untuk selanjutnya, kita akan gunakan istilah singkat yaitu posting. Debit dan kredit untuk setiap ayat jurnal diposting ke dalam akun dengan urutan sesuai pencatatannya dalam jurnal. Sebagai gambaran,
ayat jurnal debit 1 September 2011 diposting ke akun kas, yaitu sebesar 10 juta. Lalu, ayat jurnal kredit 1 September 2011 diposting ke akun modal di sisi kredit sebesar 10 juta. Begitu juga cara memposting ayat jurnal transaksi lainnya ke dalam buku besar, di mana ditekankan dalam memposting buku besar ini, nama ayat jurnal yang sama itu diposting dalam akun yang sama. Jadi, semua transaksi yang terjadi selama bulan September 2011 pada PT Ananda yang dicatat dalam ayat jurnal tersebut, seluruhnya diposting di dalam buku besar, sesuai dengan nama akun yang ada di ayat jurnal. Selanjutnya membahas jawaban pertanyaan yang ketiga, yaitu hitunglah saldo setiap akun yang ada, kemudian susunlah daftar atau neraca saldo per 30 September 2011. Kesalahan biasanya terjadi saat posting debit dan kredit ke dalam buku besar. Salah satu cara menemukan kesalahan adalah menyiapkan neraca saldo atau trial balance. Akuntansi sistem jurnal berpasangan mewajibkan kesamaan jumlah debit dan kredit. Neraca saldo mengecek kesamaan jumlah debit dan kredit, di mana tahapan penyiapan neraca saldo adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tulis nama perusahaan Ananda, lalu diikuti dengan judul neraca saldo, serta tanggal penyajian, yaitu 30 September 2011. Lalu langkah yang kedua, tulis akun-akun dari buku besar dan masukkan saldo debit dan kreditnya ke dalam kolom debit dan kredit neraca saldo. Nah, contohnya akun kas, yaitu di mana saldonya saldo debit sebesar 21.300.000. Lalu akun piutang usaha juga ada saldo sebesar 5 juta di sisi debit. Lalu juga gedung itu ada saldo sebesar 2 juta di sisi debit. Nah, di sini diketahui bahwa akun aset, yaitu berupa akun kas, piutang usaha, dan gedung, itu saldo normalnya di debit. Selanjutnya masuk ke akun liabilitas atau kewajiban, di mana di sini ada nama akun utang usaha sebesar 5 juta di sisi kredit. Nah, di sini dipastikan bahwa saldo normal liabilitas berupa utang usaha itu di sisi kredit. Nah, selanjutnya yaitu akun ekuitas pemilik berupa modal Ananda berada di sisi kredit juga sebesar 10 juta. Di mana dipastikan di sini bahwa ekuitas pemilik memiliki saldo normal di sisi kredit juga. Lalu nama akun Prive Ananda sebesar 1 juta di sisi debit, di mana saldo normal akun Prive yaitu di sisi debit. Lalu selanjutnya saldo pendapatan jasa, di mana ditemukan di sisi kredit dengan saldo nomor sebesar 15 juta. Selanjutnya beban gaji sebesar 500.000, di mana ditemukan di sisi debit karena saldo normal beban berada di debit. Selanjutnya beban iklan juga di sisi debit ya, karena merupakan beban yang memiliki saldo normal di debit. Selanjutnya, langkah yang ketiga, jumlahkan kolom debit dan kredit neraca saldo. Jadi jumlahkan debit dan kreditnya itu sebesar 30 juta.
Langkah terakhir yaitu langkah keempat, periksa jumlah kolom debit harus sama dengan jumlah kolom di kredit. Di mana di sini ditemukan bahwa jumlah di kolom debit dan kredit itu sama ya. Maka pembuatan neraca saldo perusahaan Ananda itu ditemukan atau disusun secara benar. Jadi, inti pembuatan neraca saldo, di mana neraca saldo ini merupakan suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar, beserta saldo akhirnya pada akhir suatu periode akuntansi tertentu. Jadi, nama akun yang ada di dalam buku besar pasti ada di neraca saldo. Tetapi jika nama akun tersebut tidak ada di buku besar, maka di neraca saldo itu tidak ada juga nama akunnya. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu membuat laporan keuangan perusahaan Ananda. Pada neraca saldo perusahaan Ananda ini dapat dilihat akun mana yang dapat diklasifikasikan untuk penyusunan laporan posisi keuangan dan akun mana yang dapat diklasifikasikan dalam pembuatan laporan perubahan ekuitas, lalu akun mana yang digunakan dalam laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam membuat laporan keuangan, langkah awal yang dilakukan itu membuat laporan laba rugi, lalu laporan perubahan ekuitas, dan selanjutnya laporan posisi keuangan. Pada akun laporan laba rugi, itu terdapat pendapatan jasa sebesar 15 juta dan beban gaji sebesar 500.000, lalu beban iklan sebesar 200.000. Nah, akun laba rugi ini akan dipindahkan dalam laporan laba rugi, seperti berikut. Dalam pembuatan laporan laba rugi, langkah awal yang dilakukan yaitu membuat nama perusahaan, yaitu perusahaan Ananda, lalu membuat nama laporan, yaitu laporan laba rugi, lalu membuat periodenya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2011. Nah, di mana didapati dalam neraca saldo yang termasuk akun laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Jadi di sini pendapatan didapatkan dari neraca saldo sebesar 15 juta, lalu terdapat beban operasional di mana beban gaji terdapat di neraca saldo sebesar 500.000, lalu beban iklan juga terdapat di neraca saldo sebesar 200.000, lalu beban operasional itu ditotalkan sebesar 700.000, di mana pendapatan dikurang beban didapatkan laba sebelum pajak sebesar 14.300.000. Langkah selanjutnya setelah membuat laporan laba rugi, yaitu dilakukan pembuatan laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal diawali dengan langkah membuat nama perusahaan, yaitu perusahaan Ananda, lalu dijelaskan nama laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas. Lalu untuk periodenya juga dijelaskan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2011. Lalu yang dilakukan yaitu modal awal periode, yaitu didapatkan 10 juta. Lalu laba usaha periode berjalan didapatkan dari laporan laba rugi sebesar 14.300.000. Lalu dikurangi dengan prive, itu terdapat juga di dalam neraca saldo sebesar 1 juta, sehingga ditotalkan modal akhir periodenya yaitu sebesar 23.300.000. Setelah membuat laporan perubahan ekuitas atau modal, maka dilakukan penyusunan laporan posisi keuangan, di mana diawali dengan membuat judulnya. Dengan membuat nama perusahaan, yaitu perusahaan Ananda, lalu membuat nama laporan posisi keuangan, dan menunjukkan periodenya per 30 September 2011. Nah, dalam laporan posisi keuangan itu terdiri dari dua sisi. Di sisi kiri terdapat akun aset,
di mana akun aset terdiri dari kas sebesar 21.300.000 yang terdapat di neraca saldo. Begitu juga piutang dagang sebesar 5 juta juga terdapat di neraca saldo. Gedung sebesar 2 juta terdapat juga di neraca saldo, lalu dijumlahkan total aset sebesar 28.300.000. Dari sisi kiri, yaitu terdapat akun liabilitas dan ekuitas. Akun liabilitas terdiri dari akun hutang usaha sebesar 5 juta terdapat di dalam neraca saldo, lalu akun ekuitas berupa akun modal pemilik sebesar 23.300.000 yang didapatkan angkanya dari laporan perubahan ekuitas, di mana liabilitas ditambah ekuitas sebesar 28.300.000. Nah, di sini didapati bahwa total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar 28.300.000. Sekian dulu pertemuan ketiga kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Selamat beristirahat.